semuanya. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang penyakit foot and mouth disease atau yang biasa disebut dengan penyakit mulut dan kuku yang sering terjadi pada hewan. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Malik. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Nama saya Ciara. Nama saya Haura. Nama saya Roro. Saya Dava. Saya Andreas. Jadi, dalam video ini kami akan menjelaskan mulai dari pengertian, ciri-ciri penyakit, penyebab, keuntungan dari penelitian virusnya, cara penularan, hingga cara menanggulanginya, dan juga kesimpulan di bagian akhir. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang pengertian foot and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku yang sering disingkat sebagai PMK. Nah, penyakit mulut dan kuku adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba dan babi. Nah, penyakit ini sangat mudah menyebar dan bisa menyebabkan kerugian besar di bidang peternakan karena menurunkan produksi susu, daging, dan kesehatan hewan secara keseluruhan. Halo semuanya, jadi aku akan menjelaskan ciri-ciri penyakit foot and mouth disease. Penyakit ini biasanya memunculkan beberapa tanda pada hewan. Yang pertama, demam tinggi yang mencapai suhu 39 derajat Celcius. Yang kedua, air liur berlebihan. Biasanya air liur yang mengalir berbusa di area sekitar mulut. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan karena luka di mulut membuat hewan enggan makan dan minum. Yang keempat, penurunan produksi susu, terutama pada sapi perah. Selain itu, kadang juga muncul luka atau lepuh di bagian kuku dan lidah yang membuat hewan sulit berdiri atau berjalan. Penyakit ini disebabkan oleh virus foot and mouth disease yang termasuk dalam kelompok picovirus dari genus Aptovirus. Virus ini menyerang hewan-hewan berkuku genap dan berkembang biak di bagian mulut dan juga kaki. Virus foot and mouth juga bisa bertahan lama di lingkungan lembab dan penyebarannya sangat cepat. Penularannya bisa terjadi melalui udara, kontak mata, maupun benda-benda yang berkontaminasi seperti kandang, kendaraan, pakaian manusia yang pernah menyentuh hewan yang sakit. Jadi, kebersihan peternakan dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk menjaga penyakitnya. Keuntungan yang dihasilkan dari FMD, meskipun virus ini berbahaya, ternyata ada juga keuntungan atau hal positif yang bisa diambil dari penelitian tentang virus foot and mouth disease. Karena banyak penelitian dilakukan terhadap virus ini, para ilmuwan jadi lebih memahami tentang cara kerja virus, sistem kekebalan tubuh. Selain itu, wabah PMK juga mendorong banyak negara untuk meningkatkan sistem biosecurity dan manajemen peternakan seperti pengawasan yang lebih ketat, vaksinasi rutin, dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit menular lainnya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana penularan penyakit foot and mouth disease. Virus ini dapat menular dari hewan ke hewan maupun melalui manusia sebagai perantara. Beberapa cara penularannya antara lain, yang pertama, kontak langsung antar hewan. Jadi bisa dari air liur, cairan hidung, sama kulit hewan yang sakit. Terus yang kedua, kontak tidak langsung melalui manusia. Misalnya, manusia yang habis memegang hewan sakit, lalu menyentuh hewan lain tanpa mencuci tangan. Yang ketiga, kontak tidak langsung tanpa perantara manusia. Misalnya, dari kendaraan, kandang, atau alat yang terkontaminasi. Yang keempat, penularan lewat udara yang bisa menyebar cukup jauh. Karena itu, penanganan dan kebersihan sangat penting agar virus tidak berpindah dari satu hewan ke hewan lainnya. Lalu, bagaimana cara menanggulangi penyakit ini?
Ada beberapa langkah yang penting yang bisa dilakukan, yaitu 1. Isolasi hewan yang sakit supaya tidak menular ke hewan lain. 2. Vaksinasi hewan yang sehat, terutama di daerah yang pernah terkena wabah. 3. Desinfeksi kandang dan peralatan peternakan secara rutin, termasuk kendaraan dan alas kaki peternak. 4. Mengatur lalu lintas hewan ternak supaya tidak ada perpindahan dari daerah yang terinfeksi ke daerah yang masih bebas penyakit. Nah, dengan cara-cara ini, penyebaran virus bisa dikendalikan dan kesehatan ternak bisa dijaga. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua tentang dunia peternakan dan kesehatan hewan. Terima kasih sudah menyimak. Ayo.